Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami dan sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur padamu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 20 Mei 2025. Judulnya adalah Hukum di Hati Kita. Saudara sekalian, umat sisa yang berkumpul di Sion memiliki nama yang terukir di dahi mereka, nama Bapa dan Anak Domba. Apakah ini dua nama yang berbeda diragukan? Yesus adalah gambar dari Bapa itu sendiri. Sebuah nama dalam kitab suci menandakan lebih dari sekedar label yang digunakan orang untuk menyapa satu sama lain. Itu adalah karakter. Sampai hari ini, banyak budaya masih mengatakan bahwa seseorang memiliki nama baik ketika orang menilai tinggi akan karakternya. Bacalah Keluaran 33 ayat 18 sampai 23, Keluaran 34 ayat 1 sampai 7 dan Mazmur 119 ayat 5. Keluaran 33 ayat 18 sampai 23 mengatakan, "Tetapi jawabannya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap pergimalanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Keluaran 34 ayat 1 sampai 7 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman-Nya yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Mazmur 119 ayat 55 mengatakan, pada waktu malam aku ingat kepadamu ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Ketika Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan, apakah yang Tuhan janjikan untuk ditunjukkan kepadanya? Kemudian ketika Tuhan menyatakan namanya kepada Musa, dalam Keluaran 34 ayat 5, apakah yang terjadi selanjutnya? Beberapa orang menggambarkan kemuliaan Tuhan sebagai cahaya cemerlang yang tidak dapat didekati, yang tentunya merupakan gambaran yang tepat. Tetapi kemuliaan Tuhan lebih dari sekedar tampilan visual. Kemuliaannya adalah karakternya. Sama halnya dengan nama Tuhan, ketika Alkitab mengabarkan umat sisa dengan nama Allah tertulis di dahi mereka, itu bukan tentang memiliki huruf-huruf harafiah yang tertulis di sana.
Ini adalah mengenai memiliki karakter Tuhan yang tertulis di pikiran hati Anda, dan sekarang dalam hidup kita, kita mencerminkan kasih dan karakter Tuhan. Anda telah ditarik dekat dengan Tuhan, dan Anda mengasihinya apa adanya, dan karena apa yang telah dilakukan untuk Anda. Betapa menariknya juga ketika Tuhan menggambarkan dirinya kepada Musa. Dia melakukan bersamaan dengan Musa menerima salinan lain dari 10 perintah yang juga merupakan transkrip dari karakternya. Demikian pula orang-orang yang memiliki nama Allah dalam Wahyu 14 digambarkan sebagai orang-orang yang menuruti perintah Allah. Kemudian perhatikan kata-kata yang terdapat dalam Ibrani. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Ibrani 10 ayat 16-17. Ungkapan Injil yang luar biasa, meskipun hukum Tuhan tercermin dalam hidup kita. Kita tetap membutuhkan agar dosa-dosa kita tidak diingat lagi. Bapak Ibu sekalian, nama Tuhan adalah karakternya. Hukum moralnya adalah transkrip dari karakternya. Dan mereka yang berkumpul di bukit suci Tuhan di akhir zaman diresapi dengan kasih kepada Tuhan, kasih yang dimanifestasikan oleh ketaatan pada hukumnya. Jika kita diselamatkan oleh iman dan bukan oleh hukum, lalu apakah pentingnya hukum Tuhan? Lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Sekarang kami telah menyelesaikan pembelajaran kami, kiranya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga dengan pemirsa di mana mereka berada, tolong jaga mereka dan juga berikanlah mereka berkat-berkat-Mu, dan sehingga kami bisa memuji-muliakan nama-Mu atas kebesaran. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyusul padamu. Amin.